Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah bunda sekalian, kembali lagi ya di Sahabat Pendidikan Islam. Kita di materi kedua ya, akan membahas lanjutan dari materi yang pertama, di mana kita membahas tentang kewajiban mendidik anak. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa mendidik anak hukumnya adalah wajib, maka poin kedua adalah kita belajar tentang apa pendidikan yang harus kita berikan kepada anak ya. Nah, jadi di Yayasan Generasi Fakih FID Indonesia kita punya satu unit dakwah dalam pendidikan, yakni adalah Rumah Quran Anak Tangguh. Kita senantiasa menekankan bahwa pendidikan yang paling utama dan pertama yang diberikan kepada anak itu bukan pendidikan sains ya, bukan pendidikan coding, IT dan sebagainya, bukan ya, di dalam Islam. Dan ini sebenarnya sejalan dengan tujuan pendidikan baik di dalam Islam maupun kemudian di dalam tujuan pendidikan di Indonesia atau tujuan pendidikan Pancasila dan sebagainya, yaitu adalah bagaimana menciptakan atau menjadikan pribadi para anak-anak menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, bagaimana sebenarnya korelasinya di dalam Islam tentang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu? Maka mereka harus ditanamkan pembelajaran yang memang membuat mereka itu bisa berakhlak mulia. Nah, apa pelajaran yang terpenting itu? Ternyata pelajaran yang paling terpenting itu adalah tentang pendidikan Al-Quran. Ya, jadi sangat banyak kemudian dalilnya. Ya, kenapa kemudian kita harus mendidik anak kita menjadi orang-orang yang menghafal Quran, memahami Quran, mampu lancar membaca Al-Quran sebelum mereka belajar ilmu-ilmu yang lain gitu. Ya, dan pelajaran Al-Quran ini sebenarnya tidak mesti harus sudah dewasa. Justru sebaliknya anak-anak dididik dengan didikan Quran itu diutamakan atau bahkan diwajibkan ketika usia mereka dini atau masih usia-usia kecil gitu ya. Makanya kalau kami di Rumah Quran Anak Tangguh, kita sudah membolehkan anak-anak belajar mengaji itu di usia 3 tahun sudah bisa mulai belajar ya. Nah, kita akan coba membahas tentang keutamaan kenapa harus belajar Quran terlebih dahulu nih, agar kemudian ayah bunda bisa paham ya. Wajib kemudian bagi seorang muslim yang ingin meneladani Rasul, meneladani salafus soleh dan kemudian nabi-nabi sebelum Rasulullah, itu kemudian mengajarkan Quran kepada anak-anak mereka ya. Kalau kita cek di dalam Al-Quran ya, ada suatu ayat ya perintah di mana kemudian Nabi Zakaria alaihissalam menyuruh anaknya Yahya untuk belajar Al-Quran ya, untuk belajar kitab ya. Kalau dulu kan belum ada Quran, tapi belajar kitab yang diturunkan kepada di masa itu atau di zaman mereka ya, ini adalah masih pakai kitab Taurat ya. Nah, kita baca dalilnya ya. Ini bisa dicek di surah Maryam ayat ke-12. Kata kemudian Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Yahya khudil kitabi biquwwati ya, wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya, wahai Yahya, ambil pelajaran dari kitab kalian, dari kitab Taurat saat itu ya, dengan sungguh-sungguh ya, biquwati, dengan sedaya upayanya, dengan semampunya, sungguh-sungguh. Agar apa? Dan kemudian kami berikan hikmah kepadanya saat dia masih sobi ya, masih dia kanak-kanak gitu. Jadi ternyata di dalam beberapa tafsir, salah satunya adalah tafsir Al-Mukhtasar ya, dijelaskan bahwa memang Yahya itu ketika dilahirkan sampai usia dia bisa mengerti ucapan yang ditujukan kepadanya, Allah memerintahkan kepada Yahya ya, anaknya Nabi Zakaria tadi, untuk mempelajari kitab dengan serius. Nah, kalau di zaman kita ya adalah kitab Al-Quran ya. Jadi sebenarnya ini perintah ya. Jadi nilai-nilai Al-Quran itu sudah bisa diajarkan ketika anak-anak masih kecil. Kenapa? Karena kemudian ketika anak-anak masih kecil, dia proses penanaman informasi, pembentukan kepribadian itu dimulai di saat itu. Dengan kepribadian apa dia dididik, dengan apa nilai-nilai yang ditanamkan untuk nanti membentuk pribadinya ketika dia dewasa. Nah, yang terbaik di dalam Islam, menurut kemudian pendidikan Islam adalah pendidikan Al-Quran. Ya, baik kemudian tahsin dan kemudian juga tahfiz ya. Kemudian ya selanjutnya, ketika kita mendidik anak kita untuk mempelajari Al-Quran, ini sebenarnya kita sudah mengajarkan keteladanan para salafus soleh terdahulu.
Jadi kalau kita lihat ya, ternyata di zaman salaf itu pendidikan yang diajarkan oleh orang tua mereka atau guru-guru mereka di kutab-kutab atau di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah adalah kemudian pendidikan Al-Quran. Pernah suatu ketika ya, ini ada dikisahkan Imam Al-Auza'i ya rahimahullah, pernah didatangi oleh seorang anak yang ingin belajar fikih kepada beliau. Kemudian dicobalah dites gitu kan tentang pemahaman Qur'annya. Maka ketika kemudian sampai pada surah An-Nisa ayat ke-11, ya anak tadi tidak sanggup untuk melanjutkan, artinya dia tidak hafal. Maka kemudian Imam Al-Auza'i tadi menyuruh anaknya pulang dan menyuruh anaknya untuk belajar Quran dulu, hafalin Quran dulu, baru nanti belajar fikih gitu. Kemudian Ibnu Abdil Bar ya rahimahullah, ini juga sangat terkenal ulamanya, berkata kepada kita semua, kata beliau ya, ilmu yang pertama yang dipelajari adalah menghafal Al-Quran dan berusaha memahaminya. Masya Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah bahkan berkata, para salaf ya tidak mengajarkan hadis dan fikih kecuali, ya ingat nih ya, tidak mengajarkan hadis dan fikih kecuali kepada orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Inilah kemudian kemuliaan dan keutamaan kita mengajarkan anak-anak kita atau memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita. Apakah di rumah atau melalui kemudian lembaga Quran, ya seperti di rumah Quran anak tangguh dan sebagainya. Jadi ini adalah tradisinya para salaf. Kenapa? Karena ilmu fikih, usul fikih, kemudian ilmu apalagi bahasa Arab dan sebagainya, itu nanti harus dasar-dasarnya memang menguasai Quran dulu gitu. Apalagi kemudian fikih ya, semuanya harus rujukannya Quran. Ilmu hadis juga sama, karena dia tidak bisa berdiri sendiri kadang-kadang ya. Hadis itu harus dilihat juga rujukan utamanya adalah Quran. Jadi memang Quran ini harus basic skill yang kita miliki dulu oleh anak-anak kita gitu ya. Kemudian yang poin berikutnya adalah Al-Quran itu adalah fitrahnya anak. Ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Nah, kedua orang tuanya lah nanti akan menjadikan dia apakah Yahudi, Nasrani atau Majusi dan sebagainya. Jadi fitrah anak itu adalah dalam keadaan suci, yaitu Islam. Fitrahnya adalah fitrah Islam. Maka kita mendekatkan Quran yang ini adalah wahyu di dalam Islam kepada diri anak, maka sebenarnya kita sudah mengajarkan anak untuk memahami fitrahnya. Gitu ya, memahami fitrahnya. Dan mempelajari Al-Quran, mencintai Al-Quran, itu juga adalah sunnah dari Nabi SAW. Dalam sebuah hadis disampaikan ya, bahwa fitrah anak itu yang pertama adalah ya, bagaimana dia hubbi nabiyikum, mencintai Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW. Kemudian wahubbi ahli baitihi, dan kemudian mencintai para ahli baitnya, keturunan Rasulullah. Baru yang ketiga, wa qiraatil Quran, dan kemudian mereka belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Gitu. Jadi ini adalah pendidikan yang selalu kami ingatkan kepada orang tua untuk diajarkan pertama kepada anak-anak mereka. Ya, bolehkah kemudian mengajarkan Quran atau memberikan hafalan-hafalan yang mungkin banyak ya kepada anak-anak di usia dini ya? Sebenarnya tergantung kemampuan anak gitu. Kalau kita lihat para ulama terdahulu, yang mudah lah misalnya ya, kita kasih contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu, beliau hafal Quran sejak kemudian usia 7 tahun itu sudah hafal, sudah selesai. Artinya masih kecil, masih dini, belum balik. Kemudian baru menghafal kitab Al-Muwatta-nya Imam Malik itu di usia 10 tahun. Artinya beliau itu sudah hafal sejak dini. Begitu juga Imam An-Nawawi, Imam kemudian Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, ya, dan imam-imam yang lain, itu rata-rata mereka belajar Quran terlebih dahulu, menghafalkan Quran mereka sebelum balik. Ya, jadi memang kalau kita lihat ini adalah tradisinya para salaf, dan kemudian juga keutamaan mengajarkannya juga tadi kita sudah sampaikan. Nah, dan kenapa di usia dini? Karena memang usia ini adalah usia yang kemudian masih fresh pemikirannya, daya ingatnya masih kuat. Nah, jadi jangan kita takut ya ayah bunda sekalian ketinggalan pelajaran-pelajaran yang lain ya. Justru dengan mempelajari Al-Quran, mengajarkan kepada anak kita Al-Quran, maka pelajaran-pelajaran lain itu akan mudah. Gitu. Karena itu kemudian sudah menjadi tabiat dan jadi uruf ya, kebiasaan kita. Ya, dan memang Quran itu luar biasa ya. Dia sebagai asyifa ya dan sebagainya. Ini adalah kemudian menegaskan kepada kita bahwa pendidikan emas di usia anak-anak atau di usia dini yang pertama harus kita ajarkan adalah pendidikan Al-Quran gitu. Barulah nanti ketika dia sudah hafal, baru belajar fikih, usul fikih, hadis dan sebagainya, belajar umum, sains, math dan sebagainya, itu dibolehkan.
Tapi yang paling utama, didiklah mereka dengan menanamkan nilai-nilai Al-Quran, membacanya, menghafalnya, memahaminya. Oke, jadi ini adalah tema topik kita yang kedua. Pendidikan yang pertama sekali diajarkan kepada anak adalah pendidikan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.